117. Ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luma Deni Muda Dewi dengan NIM akhir 1217, Prodi S1 Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa eh, jawaban dari pertanyaan LKM Agama Hindu. Yang pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jadi, konsep Sang Hyang Widiwasa sebagai sebutan Tuhan Yang Maha Esa dalam Hindu di Bali memang tidak dikenal di India. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama faktor perbedaan perkembangan sejarah. Agama Hindu di India berkembang dengan kompleksitas filosofis dan teologis yang sangat kaya, dengan berbagai aliran dan dewa-dewi yang dipuja. Di Bali, agama Hindu mengalami akulturasi dengan kepercayaan lokal yang meyakini atau mengakui Tuhan hanya ada satu, sehingga muncul konsep Sang Hyang Widiwasa sebagai representasi Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup semua manifestasi aliran dan dewa-dewi. Kemudian faktor yang kedua, akulturasi budaya. Di Bali, agama Hindu berinteraksi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah ada sebelumnya. Interaksi ini menghasilkan sintesis yang unik, di mana Sang Hyang Widiwasa dipandang sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk dewa-dewi yang dipuja. Di India, kepercayaan Hindu lebih terfokus pada kitab-kitab Weda dan para dewa yang ada di dalamnya. Kemudian faktor yang ketiga, konsep ketuhanan. Dalam Hindu Bali, konsep Sang Hyang Widiwasa menekankan keesaan Tuhan yang diwujudkan dalam berbagai manifestasi. Di India, konsep ketuhanan lebih bervariasi dengan berbagai aliran yang memiliki pandangan berbeda tentang sifat dan manifestasi Tuhan. Faktor yang keempat, adaptasi lokal. Hindu di Bali melakukan adaptasi agar dapat diterima oleh masyarakat setempat yang hanya mengakui adanya satu Tuhan, sehingga terciptalah sebutan Sang Hyang Widiwasa. Jadi, kenapa di India tidak mengenal Sang Hyang Widiwasa dan di Bali mengenal Sang Hyang Widiwasa itu karena perbedaan perkembangan sejarah, adanya akulturasi budaya, konsep ketuhanan, dan adaptasi lokal. Kemudian yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan Hindu termasuk agama politeisme? Jadi, dilihat dari banyaknya dewa-dewi yang dipuja, Hindu memang tampak seperti agama yang politeisme. Namun, pemahaman yang lebih dalam mengungkapkan bahwa Hindu memiliki konsep ketuhanan yang lebih rumit. Berikut adalah beberapa poin yang penting untuk memahami hal ini. Yang pertama, konsep Brahman. Dalam filsafat Hindu, terdapat konsep Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Para dewa-dewi dalam Hindu dipandang sebagai manifestasi atau perwujudan dari Brahman ini. Dengan kata lain, meskipun ada banyak dewa-dewi, mereka semua berasal dari satu sumber yang sama. Yang kedua, henoteisme atau monolatri. Beberapa orang berpendapat bahwa Hindu lebih tepat disebut sebagai henoteisme atau monolatri. Ini berarti bahwa meskipun ada banyak dewa-dewi, penganut Hindu biasanya memuja satu dewa tertentu sebagai yang tertinggi pada waktu tertentu. Pemujaan ini tidak berarti menolak keberadaan dewa-dewi lainnya, tetapi lebih kepada fokus pada satu manifestasi Brahman. Yang ketiga, perbedaan interpretasi. Hindu adalah agama yang sangat beragam dengan berbagai aliran dan tradisi. Setiap aliran mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai sifat dewa-dewi. Beberapa aliran mungkin lebih menekankan pada aspek politisme, sementara aliran lain lebih menekankan pada aspek monoteisme. Nah, meskipun Hindu memiliki banyak dewa-dewi, konsep ketuhanannya tidak sesederhana politisme. Konsep Brahman dan praktik henoteisme menunjukkan bahwa Hindu memiliki dimensi monistik yang kuat. Jadi, agama Hindu belum tentu disebut agama politisme, semuanya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kemudian, yang ketiga, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati
esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dan Sang Yang Widiwasa? Jadi, konsep Brahman dan Sang Yang Widiwasa meski sama-sama merujuk pada realitas tertinggi dalam agama Hindu, namun memiliki perbedaan dalam konteks dan penerapannya, terutama antara tradisi Hindu di India dan di Bali. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan perbedaan tersebut. Yang pertama, Brahman. Dalam konsep filosofisnya, Brahman adalah konsep filosofis yang menggambarkan realitas tertinggi yang tidak berwujud, abadi, dan melampaui segala sesuatu. Konsep ini lebih abstrak dan menekankan pada sifat ketidakterhinggaan dan ketidakberwujudan. Dalam tradisi Hindu di India, Brahman dipahami sebagai prinsip kosmik yang mendasari segala eksistensi. Yang kedua, Sang Yang Widiwasa. Dalam konsep teologisnya, Sang Yang Widiwasa adalah konsep teologis yang berkembang di Bali, yang menekankan pada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini merupakan hasil akulturasi antara ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal di Bali. Sang Yang Widiwasa dipandang sebagai sumber dari segala dewa-dewi dan manifestasinya. Di Bali, Sang Yang Widiwasa dipuja sebagai Tuhan yang memiliki sifat-sifat personal, meskipun juga dipahami sebagai yang melampaui segala sifat. Konsep ini memudahkan umat Hindu di Bali untuk memahami dan memuja Tuhan dalam berbagai manifestasi dewa-dewi. Jadi perbedaan utamanya adalah Brahman lebih merupakan konsep filosofis yang abstrak, sedangkan Sang Yang Widiwasa lebih merupakan konsep teologis yang personal. Yang kedua, Brahman berkembang dalam konteks filsafat Hindu di India, sedangkan Sang Yang Widiwasa berkembang dalam konteks akulturasi budaya di Bali. Yang ketiga, Brahman lebih ditekankan dalam studi filosofis dan meditasi, sedangkan Sang Yang Widiwasa lebih ditekankan dalam praktik peribadahan sehari-hari. Kemudian, yang terakhir, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul? Berikan solusinya. Jadi, ada faktor penyebab yang menyebabkan penolakan Hare Krishna ini. Yang pertama, perbedaan teologis. Hare Krishna yang merupakan bagian dari gerakan Vaishnavisme menekankan pemujaan terhadap Krishna sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dianggap berbeda dengan konsep ketuhanan dalam tradisi Hindu di Bali yang mengakui Sang Yang Widiwasa sebagai sumber dari segala manifestasi dewa-dewi. Perbedaan dalam penafsiran kitab suci seperti Bhagavad Gita juga menjadi pemicu perbedaan pandangan. Kedua, perbedaan praktik ritual. Praktik ritual Hare Krishna seperti penggunaan mantra dan tarian tertentu dianggap berbeda dengan tradisi ritual Hindu Bali. Adanya kekhawatiran akan pergeseran budaya dan tradisi lokal akibat pengaruh praktik tersebut. Kemudian kekhawatiran akan pengaruh eksternal. Beberapa pihak khawatir bahwa gerakan Hare Krishna ini memiliki akar internasional, dapat mengancam identitas budaya dan tradisi Hindu Bali yang unik. Kemudian ada pun solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan, yaitu dapat dilakukan dengan dialog dan mediasi. Dengan mendorong dialog yang konstruktif antara perwakilan Hare Krishna dan tokoh-tokoh Hindu Bali untuk saling memahami perbedaan pandangan, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memediasi dialog dan mencari titik temu. Kemudian penegasan nilai-nilai lokal, memperkuat pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai dan tradisi Hindu di Bali pada generasi muda akan mendukung kegiatan-kegiatan budaya yang melestarikan tradisi lokal. Kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keragaman interpretasi dalam agama Hindu, melakukan kajian mendalam terhadap perbedaan teologis dan praktik ritual antara Hare Krishna dan tradisi Hindu di Bali. Yang terakhir, peran PHDI. Peran Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI sangat penting dalam menjembatani perbedaan ini. PHDI dapat memberikan panduan dan arahan yang jelas mengenai batasan-batasan praktik keagamaan yang dapat diterima.
Penting untuk diingat bahwa keragaman adalah bagian dari kekayaan agama Hindu. Eh, Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.